Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, cerita pencobaan Yesus dalam Injil kali ini sangat signifikan. Sebuah kehidupan yang berdampak tidak hanya memerlukan pengurapan kuasa Tuhan, tetapi juga mengalami pencobaan untuk menguji kemurnian kehidupan tersebut. Dalam semua pencobaan ini, iblis menawarkan kepada Yesus jalan pintas, dan Yesus menolak semua jalan pintas tersebut. Pencobaan pertama, mengubah batu menjadi roti. Ini soal kenyamanan, tentang ekonomi, do it yourself. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan penginjil Lukas mencatat, akhirnya laparlah Yesus. Sebenarnya, pernyataan ini tidak perlu dibuat. Mengapa? Karena semua orang yang tidak makan pasti lapar. Tapi dengan pernyataan bahwa Yesus lapar, Lukas hendak menunjukkan bahwa intensitas pencobaan terhadap Yesus itu terlalu sangat kuat. Maka, dalam kondisi tubuh yang lemah dan membutuhkan makanan, iblis datang dan mencoba Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Apakah Yesus bisa melakukan hal ini atau tidak? Namun Yesus memilih untuk tidak melakukan hal tersebut, karena bagi Yesus, kehendak Allah lebih penting daripada kenyamanan hidup. Hal ini mau mengajarkan kita bahwa jika kita sedang kepepet dalam kebutuhan hidup, jangan kita bermain-main dengan batu dan mengubahnya menjadi roti. Batu adalah batu dan bukan roti. Artinya, jangan pernah membuat mujizat untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, ketika Yesus menjawab,
manusia hidup bukan dari roti saja, Yesus hendak mengajarkan kita bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekedar mencari makan. Hal tersebut adalah melakukan kehendak Allah, maka yang lain akan ditambahkan berlipat ganda oleh Allah bagi hidup kita. Cobaan pertama ini memberitahu kita sesuatu yang mendalam tentang hidup yang dipenuhi roh. Apakah kita selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri? Apakah kita menginginkan hal-hal untuk diri sendiri yang orang lain tidak bisa miliki? Apakah kita menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, fisik, keuangan, mental, spiritual, atau apapun, untuk diri sendiri atau untuk kesejahteraan orang lain? Inilah juga yang menjadi pokok kajian Paulus tentang karunia-karunia rohani dalam 1 Korintus bab 14. Karunia-karunia tidak digunakan untuk diri sendiri, tetapi untuk membantu orang lain. Karunia tersebut harus digunakan pada pelayanan kepada orang lain. Yesus menolak untuk menggunakan kuasanya untuk dirinya sendiri. Dia menggunakannya untuk orang lain. Tetapi Yesus juga bergulat dengan isu tentang kebutuhan manusia. Mereka tentu membutuhkan roti, kesehatan, penyembuhan, kehidupan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Namun kita tahu bahwa Yesus tidak menghasilkan keajaiban hanya sekedar untuk memenuhi permintaan dan keinginan sesaat manusia. Bahkan godaan untuk memberikan apa yang manusia inginkan bisa sangat menarik. Tapi panggilan Yesus dan gereja tidak hanya untuk memberikan kepada orang apa yang mereka inginkan. Pelayanan seperti berkhotbah dan berkatekese kadang-kadang harus membuat orang tersinggung, marah, dan terkejut. Pengikut Kristus tidak dielus-elus. Ini adalah sesuatu yang mahal. Akankah komunitas kita selalu setia dalam melakukan ketegasan Kristus ini, bahkan bila sangat mahal harganya, ditolak dan dikucilkan? Atau kita lebih suka bermanuver untuk memenangkan orang-orang secara politik, ideologis, dan finansial yang menguntungkan kita? Saudara-saudari yang terkasih, pencobaan kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini soal popularitas, soal pesona fisik, soal kebanggaan hidup. Daya tarik setan yang lainnya adalah daya tarik terhadap kebanggaan hidup. Sekali lagi, untuk menantang jati diri Yesus, setan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah, dan dengan mengutip tulisan suci Mazmur 91 ayat 11-12, setan berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ayat yang dikutip setan adalah benar, namun akan menjadi penyalahgunaan jika itu untuk sengaja menguji Tuhan. Karena itu, Yesus juga menjawab dengan kitab suci, yakni dengan mengutip kitab Ulangan bab 6 ayat 16. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kita perlu ingat bahwa pada masa itu, mereka tidak memiliki entertainment sebanyak yang kita punya sekarang. Kalau Yesus lompat dan malaikat turun menatang Yesus, ini akan menjadi sebuah pertunjukan akrobatik yang paling heboh saat itu. Yesus dengan sekejap mata bisa menjadi orang terkenal. Karena itu pencobaan untuk menjadi terkenal dan mendapatkan nama ini seringkali membuat banyak orang menghalalkan segala cara. Kadang-kadang kita marah pada Tuhan karena dalam hati dan pikiran kita, Tuhan tidak hadir melalui uji coba kita. Misalnya, jika suami atau istri atau anak saya sembuh dari kanker atau dari penyakit apapun, maka saya akan tahu betapa besar kasih Tuhan. Jika dalam keluarga saya ada yang menjadi imam, maka saya akan tahu
Allah ada di pihak saya. Jika saya mendapatkan pekerjaan yang saya minta melalui novena, maka saya akan tahu bahwa Tuhan peduli tentang saya. Lalu bagaimana kalau suami atau istri atau anak meninggal karena sakit? Bagaimana jika anak keluar dari seminari? Bagaimana jika novena mohon pekerjaan tidak terkabul? Apakah kita akan tetap mengasihi dan melayani Allah apapun hasilnya? Kehidupan yang dipenuhi roh sebagaimana hidup Yesus adalah kehidupan yang menyerah tanpa syarat kepada Allah apapun hasilnya. Dan Yesus akhirnya mendapatkan semua yang iblis tawarkan. Lihat Filipi bab 2 ayat 6-11. Namun jalannya adalah jalan salib, bukan pertunjukan akrobatik. Saudara-saudari yang terkasih, pencobaan yang ketiga. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini soal kekuasaan, tentang jalan pintas, tentang pesona indrawi. Take it easy. Daya tarik setan yang juga sangat kuat adalah daya tarik terhadap pesona indrawi, mata. Setan membawa Yesus ke hubungan bait Allah dan menunjukkan kepadanya kerajaan dunia. Setan membuat penawaran untuk memberikan Yesus semua kerajaan jika Yesus mau menyembahnya. Namun Yesus menjawab dengan kitab suci, yakni mengutip kitab Ulangan bab 6 ayat 13, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah Anda harus berbakti. Godaan terakhir ini adalah daya tarik melakukan hal yang benar dengan menggunakan cara yang tidak benar atau cara yang salah. Yesus dicobai untuk mendapatkan seluruh dunia dengan cara yang salah, menyembah setan. Dalam godaan ketiga ini, setan sebenarnya ingin berkata kepada Yesus demikian, kita tidak harus menjadi musuh. Capailah tujuan Anda dengan menghadapi kenyataan, dan kenyataan adalah dunia ini berjalan menurut aturan saya. Jadi mengapa tidak Anda terima saja aturan saya? Semua akan baik-baik saja. Tetapi jika tidak, Anda mesti membayar biaya yang sangat mahal. Yuk kasih sedikit dan saya akan memberikan semuanya. Mari kita bekerja sama. Kenapa mempersulit diri? Kalau bisa gampang, kenapa dibikin susah? Tetapi Yesus tidak menyatakan kesepakatan. Yesus tidak ragu-ragu untuk menjawab dengan tegas. Tidak ada kebimbangan di benak Yesus. Dia tetap setia dalam ketaatan mutlak dan tunduk pada kehendak Bapanya di sepanjang jalan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Benediktus dalam bukunya Yesus dari Nazaret menulis tentang inti dari pencobaan itu demikian. Matius dan Lukas mengisahkan 3 pencobaan Yesus yang mencerminkan pergumulan batin Yesus atas perutusannya yang khusus, dan pada saat yang sama mengajukan pertanyaan menyangkut apa yang menjadi perkara sesungguhnya dalam kehidupan manusia, apa yang sesungguhnya penting dalam hidup kita, apa yang sesungguhnya harus menjadi prioritas kita nomor 1. Pada jantung semua pencobaan ini terdapat tindakan untuk mengesampingkan Allah karena kita menganggapnya sebagai sesuatu yang sekunder, bila bukan sama sekali mubasir dan mengganggu, bila dibandingkan dengan semua hal yang tampaknya jauh lebih penting dan mendesak yang mengisi kehidupan kita. Iblis dan segala pencobaan tidak mengundang kita secara langsung untuk melakukan yang jahat. Tidak, undangan semacam itu terlalu kentara. Itulah sebabnya kita kadang-kadang gampang sekali jatuh dalam godaan iblis. Sebaliknya iblis dalam pencobaannya
berpura-pura memperlihatkan kepada kita sebuah jalan yang lebih baik, memperlihatkan kepada kita sebuah kenyataan yang seolah-olah itulah prioritas kita dan nomor satu, yakni apa yang berada persis di sini di hadapan mata kita, seperti kenyamanan hidup, popularitas diri, dan kekuasaan. Kita bisa menguji diri kita sendiri. Apakah saya termasuk yang mudah jatuh dalam cobaan? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.